Mari kita bersyukur pada hari ini saudara. Ada berita baik, kabar baik yang Tuhan berikan bagi saudara. Kabar baik yang pertama, bahwa Tuhan menjawab doa. Kabar baik yang kedua, ketika kita berdoa meminta penyembuhan kepada Tuhan, Ia menyembuhkan saudara dan saya. Dan apa yang kita akan renungkan dalam kitab Mazmur 41 ayat 1 sampai 13. Ada 13 ayat perenungan kita pada hari ini. Tetapi saya mau bacakan kepada saudara dari ayat yang pertama. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 41 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Apa artinya saudara? Tuhan akan meluputkan dia. Tuhan akan meluputkan orang-orang yang memperhatikan orang lemah pada waktu celaka. Jadi kita ada di dalam perlindungan Tuhan saudara. Kita ada di dalam anugerah kasih Tuhan. Ketika ada orang-orang yang berniat mencelakakan, ketika ada situasi yang tidak baik membuat kehidupan kita terganggu, Tuhan akan datang meluputkan dia pada waktu kecelakaan itu hendak datang. Tapi sebelumnya Tuhan berkata, ini terjadi bagi orang yang memperhatikan orang yang lemah. Mari hari-hari ini perhatikan di sekitar saudara. Kalau saudara temukan saudara-saudara seiman kita sedang lemah, mereka mengalami goncangan, bahkan kehidupan yang tidak semakin baik. Ini waktunya kita perhatikan mereka dalam doa kita perhatikan mereka dengan membantu menolong mereka seperti apa yang kita mampu, yang kita bisa. Supaya kita mengerti bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tetapi oleh Tuhan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang kedua dikatakan begini, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya saudara. Tuhan akan melindungi orang yang memperhatikan orang lemah dan melindungi nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Pertanyaannya, maukah saudara disebut menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi? Kalau jawab saudara iya, perhatikan orang-orang yang lemah hari ini. Supaya apa? Supaya mereka diberkati. Dan ketika saudara memperhatikan situasi keadaan yang tidak baik pada kehidupan orang lain, Tuhan pun ada bersama dengan saudara. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita, kesembuhan Tuhan berikan. Sehingga pada saat Tuhan bersama dengan kita, maka dia akan membantu kita pada waktu sakit. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Nah ini yang Tuhan rindukan terjadi atas saudara. Bukan Tuhan tidak mau menjawab doa saudara. Dia pasti jawab doa saudara. Kalau saudara sedang sakit, berdoa dan minta tolong. Tapi di samping itu, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Perhatikan orang-orang lemah hari-hari ini, saudara. Begitu banyak orang-orang lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah semangat. Mari kita motivasi, mari kita doakan, mari kita bagikan firman Tuhan kepada mereka. Sebab, sebagaimana kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Sebab engkaulah, terhadap engkaulah aku berdosa. Demikian banyak hari-hari ini orang yang jatuh dalam dosa dan butuh pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat ada saudaramu sedang jatuh dalam dosa, apapun yang sedang terjadi dan dia lakukan, doakan dia. Tuhan kasihani saudaraku ini. Sembuhkanlah dia, sebab terhadap engkaulah ia berdosa. Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya pada hari ini. Ada sebuah doa untuk pemulihan. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita tahu sedang bermasalah hari-hari ini. Perhatikan mereka saudara, perhatikan mereka. Supaya kita mengalami semua janji Tuhan dan orang lain pun mengalami hal yang sama melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa,
kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kesehatan kita, memulihkan ekonomi keuangan kita, memulihkan seluruh semangat dan motivasi kita. Mari taruh tanganmu di dadamu saudara, dan berdoa. Saya akan pimpin saudara berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami rindu akan kasih anugerah-Mu setiap hari. Bahkan lebih daripada itu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah. Bahkan karena kelemahan iman, kelemahan fisik, dia sudah mulai terperangkap dengan kejahatan dan dosa. Kami berdoa buat mereka, Tuhan, ampuni mereka, pulihkan mereka, jamah mereka, Tuhan. Sebab Engkau membantu orang-orang yang sakit di ranjangnya. Dan Engkau memulihkan orang-orang yang sakit pada saat dia tidur di tempat tidurnya. Dan kami percaya, kami pun yang sakit saat ini, Engkau sanggup pulihkan dan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, orang tua kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan, kami berdoa, kami sebutkan namanya, pulihkan dan sembuhkan dia. Dan kami terima pemulihan, kesembuhan, dan orang-orang yang lemah pun semakin mendapat perhatian hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji-Mu dan kami mengalami kesembuhan. Orang-orang yang kami kasihi juga mengalami pemulihan dan kesembuhan dalam nama Yesus. Amin.